Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari ilmu agama harus dengan memahami bahasa agama kita, yaitu al-lughatu al-arabiyyah. Qaddarallah wa masyafa'al. Pada pertemuan yang lalu ya, kita masuk di pelajaran yang ke-10, dan hari ini mungkin banyak yang tidak hadir karena memang tidak sesuai dengan jadwal kita yang harusnya di hari Rabu malam Kamis, ya, karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk kita adakan pertemuan takhasus bahasa Arab ini, maka kita lanjutkan atau kita pending dan diganti di hari Kamis sore. Dan apabila ada di antara umat yang tidak bisa hadir, maka ini menjadi hal yang dimaklumi karena kondisi dan juga jadwal yang dirubah. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam kondisi kali ini sedikit berbeda pada pekan ini. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bagian dari ad-darsul rabi', ad-darsu at-tasi', ya, pelajaran yang ke-9, ya. Maka kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ke-10, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-10, karena ada beberapa yang tidak hadir, kita akan memberikan teorinya terlebih dahulu, ya. Teori ataupun kaidah yang ada di pelajaran yang ke-10, ya, disebut dengan ad-dhamair. Ya, apa yang dimaksud dengan ad-dhamair? Ad-dhamair adalah isim-isim domir. Ismun domirun. Apa yang dimaksud ismun domir? Ismun domir adalah sebuah kata, ya, atau kita menyebutnya kata ganti untuk benda dan makhluk hidup. Ya, seperti contoh, ya, al-kitabu menjadi huwa. Huwa al-kitabu. Ya, Muhammadun menjadi huwa Muhammadun. Ya. Jadi kata ganti orang kalau dalam bahasa Indonesia disebut dia. Dia laki-laki. Ya. Dia laki-laki. Ya, Muhammad pergi ke pasar dan dia menggunakan motor. Nah, dia ini di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Jadi isim domir secara sederhana kita artikan adalah sebuah kata yang dimana kata tersebut adalah kata ganti dari benda, makhluk hidup yang berakal maupun makhluk hidup yang tidak berakal. Ya. Nah,
Apakah di kelas ini sudah kita bahas tentang mudzakkar dan muannats, Ummahat? Sudah, Ustaz. Sudah ya, baik. Sudah Ustaz. Ya, ada yang mudzakkar, isim mudzakkar dan isim muannats ya. Mudzakkar artinya adalah bagaimana kita memahami benda dan makhluk hidup itu adalah laki-laki dari jenis kelaminnya dan juga dari susunannya, bentuk katanya. Ya, muannats pun demikian adalah sebuah kata yang dimana kata tersebut ditujukan untuk jenis kelaminnya perempuan atau bentuk kosakatanya adalah perempuan. Kaidahnya perempuan. Susunannya untuk perempuan. Nah, ketika sudah memahami hal tersebut, contohlah ya, kita berikan contoh, misalkan ada namanya Fatimah ya. Fatimah. Fatimah laki-laki apa perempuan, Ummahat? Perempuan. Ya, Fatimah perempuan. Ya. Kalau menggunakan kata tunjuk hadhihi atau hadza Fatimah. Hadhihi. Hadhihi Fatimah ya. Kalau isim domirnya menjadi hiya. Hiya, dia adalah Fatimah ya. Atau menggunakan anti Fatimah. Kamu perempuan adalah Fatimah. Yang kedua adalah Muhammad. Jangan Muhammad terus Ahmad lah. Ya, Ahmadu. Nah, kalau menggunakan isim domir, Ahmad itu menggunakan kata huwa. Huwa Muhammadun. Huwa Ahmadu. Ya. Kalau isim isyarah hadza apa hadhihi Ahmad? Hadza. Hadza Ahmad. Anta Ahmad atau anti Ahmad? Anta Ahmad. Anta Ahmad ya. Dan apakah Ummahat sudah hafal jenis-jenis domir yang jumlahnya ada 14 itu? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah hafal apakah belum? Belum. Sudah Ustaz. Tapi loadingnya masih lama Ustaz. Belum refleks. Oh, Belum hafal di luar kepala. baru hafal di dalam kepala ya. Gitu ya. Naam. Ya. Maka itu menjadi kewajiban nih, ya, terutama domir-domir yang mana? Nah, domir-domir yang kita pelajari yang pertama adalah huwa. Yang penting-penting dulu aja ya. Huwa. Ya. Lalu yang biasa digunakan hum. Ya. Lalu hiya, hunna. Ya. Lalu yang sering digunakan anta, antum, anti, antunna. Ya. Ana, nahnu. Nah, huwa apa artinya huwa, Ummahat? Dia laki-laki. Laki-laki. Ya. Hum, Mereka ya? mereka laki-laki. Laki-laki. Ya. Hiya, Dia perempuan. dia perempuan. Hunna, Mereka perempuan. mereka perempuan. Ya. Anta,
Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Antum. Kalian. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Anti. Kamu Kamu perempuan. perempuan. Kamu perempuan. Antunna. Kalian perempuan. Kalian perempuan. Kalian perempuan. Ana. Saya. Saya. Bisa laki, bisa perempuan, sama ya. Ya. Nahnu. Kamu apa ya? Kita. Apa ya kira-kira? Kami ya, Ustaz. Kita. Kita apa Kita ya? kami? Sama aja Ustaz ya? Kita ya? Sama aja. Nahnu itu kami atau kita. Ya. Nah, ini semua ya sudah dipelajari pada zaman dahulu kita ya. Yang baru kita pelajari kan huwa, ada tuh di pelajaran pertama ya. Kalau nggak salah di kelas dars yang pertama, pelajaran pertama ya. Hiya pun demikian ya. Nah, tambahannya hum, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Ya. Nah, ini semua adalah disebut dengan, kita tulis ya, domirun munfasilun. Ya. Munfasilun. Mohon dicatat, ini adalah domir munfasil. Apa yang dimaksud dengan domir munfasil? Adalah kata ganti yang berdiri sendiri. Ya. Karena nanti ummahat akan mendapati kata ganti yang bersambung dengan kata benda ya. Ataupun yang sejenisnya. Ya. Jadi dia berdiri sendiri. Ana Muhammadun. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh nih? Huwa. Contohnya apa? Ada yang tahu? Huwa Ahmad. Huwa Ahmadu. Ya. Nah, ini kita belum pelajari. Ana garis bawah ini belum dipelajari. Kita lewatkan dulu. Kita sesuai dengan tahapan di pelajaran Durusul Lughah. Hiya. Apa hiya? Dia perempuan kan ya. Coba buat kalimat dari kata hiya. Ada yang bisa membuat? Iya, Aisyatu. Aminati. Hiya aminatu dong. Nggak ada aminati. Dari mana dia menjadi kasrah? Kan begitu, tidak kemasukan huruf jar. Ya, jadi hiya aminatu atau hiya apa tadi? Aisyatu. Aisyatu. Tanpa tanwin, Aisyah kan? Nah, hunna ini belum kita pelajari, kita lewatkan dulu. Nah, berikutnya anta. Bisa buat kalimat dengan kata anta? Apa contohnya? Antal mudarrisu. Bisa nggak seperti Anta itu? mudarrisun. Sahih. Anta mudarrisun. Anta tabibun. Anta waladun. Anta jamilun. Sifat bisa juga. Anta sagirun. Kabirun. Ya. Huwa juga bisa dengan sifat. Huwa jamilun. Huwa kabirun. Huwa sagirun. Hiya pun bisa. Cuman ditambahkan tak marbutoh. Ya. Dia cantik. Apa bahasa Arabnya? Hiya Ya, Jamila. Jamilatun. Dia jamilatun. Ya. Jadi ditambahkan tak marbutoh. Jamilun menjadi jamilatun. Dia besar. Apa bahasa Arabnya? Dia perempuan besar. Iya, kabiratun. Kabiratun. Ya. Dia seorang dokter perempuan. Apa bahasa Arabnya? Hiya Tobibatun. Hiya tabibatun. Mumtaz. Ya. Nah, ini bisa digunakan. Ya. Bisa juga dengan kata benda. Dia adalah mobil. Apa bahasa Arabnya? Hiya Sayyarotun.
Hiya sayyaratun, ya. Mohon mic-nya dinyalakan, kita bahas ya di sini. Misalkan dia adalah rumah, apa bahasa Arabnya? Huwa Huwa baitun. Huwa baitun, betul. Huwa baitun, ya. Kalau dalam bahasa kita kan nggak pas gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia adalah rumah, betul, ya, betul. Nah, beda kalau pakai anta, ya. Kalau anta, kata benda itu susah ya dicerna. Kamu adalah rumah, anta baitun, ya. Padahal yang kita ajak bicara tidak bisa berbicara dan tidak berakal, ya. Nah, benda, selain benda ada yang namanya makhluk hidup yang tidak berakal. Binatang, ya. Misalkan kita ajak bicara kucing kita. Kamu kucing, apa bahasa Arabnya? Kamu kucing, apa bahasa Arabnya, Ummahat? Iya kitun. anta Kamu. Anta kitun, ya. Bisa, ya, kalau sedang berbicara dengan kucing. Nah, antum kita lewatkan. Ya, meskipun antum itu kenapa kalau orang-orang di luar sana kalau berbicara ya bahasa Arab, gimana kabarnya antum gitu ya. Nah, ada yang tahu kenapa? Padahal yang kita ajak bicara satu orang. Ya, bagaimana kabar antum? Ya akhi, wahai saudaraku, satu orang kan. Antum kan kalian, ya. Bicaranya ke satu orang tapi kita menggunakan kata antum. Harusnya kan anta. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Ya, maka jawabannya karena kata yang menunjukkan jamak, jumlahnya banyak, ditujukan kepada satu orang, menunjukkan litta'zim, memuliakan. Itu bukan berarti dalam bahasa Arab saja ya. Ternyata di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Aramia, bahasanya Yesus ya, Kristus, Nabi Isa Al-Masih, itu juga menggunakan kata ini. Kami, biasanya dalam ayat Al-Quran kan, kami turunkan Al-Quran, berarti Allah ada banyak. Tidak. Itu dalam rangka menta'zim, mengagungkan. Ya, mengagungkan lafaz Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Bible, ya kebetulan ada saudara-saudara kita yang mu'alaf ya, sering berdiskusi bahwa di dalam Bible itu juga ada kata kami. Ya, kami di sini bukan diartikan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, tapi itu kepada satu tunggal, bukan tritunggal, tapi kepada satu tunggal yang diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu untuk litta'zim, untuk memuliakan dan mengagungkan. Kalau kita sebagai manusia memuliakan. Orang yang lebih tua kita panggil antum. Antum bagaimana Pak kabarnya? Kan begitu ya. Kalau anta bagaimana? Itu kurang memuliakan. Seperti teman sendiri kan begitu ya. Teman sendiri. Nah, bisa dipahami? Fahim tunan insyaallah, Ummahat. Insya Allah Afwan Ustaz. Ustadz, Nah, mau nanya, itu kan antum tadi kan untuk kata panggil laki-laki bukan ya? iya laki-laki. Nah, kalau misalkan kita perempuan, kan Mm-mm, tadi Ustadz bilang kalau antum itu untuk memuliakan, tapi mm-mm, itu berlaku untuk laki-laki. Kalau untuk mm-mm. perempuan gimana Ustadz? Untuk Tanya perempuan Ustadz. Setelah. antuna. Oh, baik Iya. Ustadz. Antunna. Nah, ini belum kita bahas, sabar dulu gitu ya. Nah, antum untuk laki-laki ya. Kita lanjutkan dulu, ini belum kita bahas. Anti untuk perempuan, kamu perempuan. Nah, antunna itu untuk kalian perempuan. Kalau mau memuliakan orang yang dituakan karena orangnya tua ataupun karena keilmuannya, kita menggunakan antunna. Umahat misalkan Misalkan Ibu Dedeh
bertanya kepada Ibu Esa, misalkan Ibu Esa lebih tua, kita boleh menanyakan bagaimana kabar antunna, kaifa halukunna, gitu ya. Nanti seperti itu bentuknya, ya. Fahimtunna insyaallah ummahat? Insyaallah. Insyaallah Insyaallah. paham tuh. Ya. Lalu berikutnya, ini yang digaris bawahi yang belum kita bahas secara detail ya. Kita lanjut ke ana ya. Misalkan saya adalah guru, apa bahasa Arabnya, Umar? Saya adalah guru, apa bahasa Arab? Ana mudarrisun kalau laki-laki. Iya, kan ummahat perempuan. Jadi ana Mudarrisatun. mudarrisatun mumtaz ya. Masya Allah. Saya dokter perempuan. Nah, apa bahasa Arabnya? Satu. Ana tabibatun. ibatun. Ana tabibatun. Ada yang ditanyakan tadi? Nggak ada pertanyaan ya. Tadi agak terputus tadi suaranya. Ya, baik. Ana itu untuk laki-laki dan perempuan. Ya, yang terakhir nahnu. Nahnu juga sama, cuman kita belum pelajari. Karena ini kaitannya dengan al-jam'u atau majmuk ya, yang jumlahnya lebih dari 2 bilangan. Ya. Kami para guru, nah itu belum kita pelajari. Nanti ada tahapannya insyaallah ta'ala. Jadi ini disebut domir munfasil. Ya. Fahimtunna insyaallah ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Taib. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke dalam teori kedua. Tadi kita sebut domir munfasil. Ada yang namanya yang kedua domirun muttasilun. Nah, tulis di sini ya. Domirun muttasilun. Apa yang dimaksud dengan domir muttasil? Ya. Domir muttasil adalah sebuah domir ya yang ditujukan di mana peletakannya menempel dengan kata benda. Ya. Menempel dengan kata benda. Ya. Contoh misalkan ya. Huwa tadi apa artinya ummahat? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Ketika kita buat kalimat ini buku. Nggak usah ini buku ya. Yang mudah saja. Bukunya. Buku milik dia. Nah, buku milik dia. Maka bahasa Arabnya adalah kitabuhu. Kata hu di sini adalah semata-mata bagian dari huwa. Aslinya huwa. Domir munfasil. Ya. Tapi karena kemasukan buku menjadi bukunya. Maksudnya buku milik si dia laki-laki. Ya. Buku milik dia laki-laki. Siapa? Misalkan kitabuhu Ahmadu. Bukunya milik Ahmad. Bukunya dia itu kembali kepada si Ahmad. Ya. Ya. Biar lebih mudah dipahami, kita menggunakan kata hadza saja. Menggunakan kata hadza. Ini bukunya milik dia laki-laki. Maka bahasa Arabnya adalah hadza. Ya. Hadza kitabuhu.
Apa artinya hadza kitabuhu? Ini buku dia. Iya, ini buku dia, milik dia. Nah, ini adalah domir muttasil. Ya, hu di sini aslinya kan buku dia kitabun huwa, kan gitu ya? Ya. Tapi disambung menjadi kitabuhu. Nah, kitabuhu ya. Dalam ayat Al-Qur'an kan banyak ya, ya. Fahim tuna insyaallah. Yang hu-nya di sini adalah huwa. Kitabun huwa sama dengan kitabuhu. Apakah ummahat bisa memahami? Apa Ustadz, kalau membuat kalimat kita berarti nanti umumnya itu yang lebih sering digunakan itu yang dengan konsep huwa atau yang hu ini Ustadz? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Contoh ya, contoh. Ya. Yang paling mudah dulu saja. Kita lanjut dulu nih. Ini hadza kitabuhu. Ya. Kalau ditambahkan hadza kitabun hum menjadi hadza kitabu apa? Kitabuhum. Ya. Hadza kitabuhum. Ya. Jadi begini ummahat. Kalau umat ingin buat kalimat misalkan. Ini buku saya misalkan. Kan biasanya kita buat kalimat gimana? Hadza kitabun ana. Biasanya kan gitu ya. Kitabun ana. Ya. Kalau kita tulis per satu per kata gitu ya. Kitabun kan buku. Ana saya. Begitu ya ummahat ya. Alaysa kadzalik? Iya, tapi kan ini jarang ya Ustadz ya? Nah, bukan jarang. Ini Emang nggak ada ya? nggak ada, nggak bisa. Kitabun ditambahkan, ya ditambahkan ana, buku saya, kepemilikan menjadi kitabi. Nah, ini ya di sini adalah domir muttasil. Diganti ana itu dirubah menjadi ya. Begitu maksudnya. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Insya Allah, Ustadz. Insyaallah. Ya. Kitabun huwa juga sama. Kitabun ingin buat kalimat kan. Ini buku miliknya. Kitabun ditambahkan huwa. Menjadi kitabuhu. Nah. Kitabuhu. Begitu. Coba Ana buat kalimat misalkan. Ya. Misalkan. Ini mobil saya. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Hadhihi Hadza Hadhihi dong. hadhihi. sayyarati. Hadhihi. Hadhihi apa? Sayyarati. Saya roti apa sari roti? Saya roti. Iya. Saya roti. Jadi jangan terlalu serius ya, nanti pusing. Ya. Saya roti. Ya, kan nggak bisa saya rotun ana. Maka gunakanlah domir muttasil seperti itu ketika bersambung. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Ya, misalkan berikutnya hia, kita pakai hia. Ini bukunya milik dia lah perempuan. Misalkan kan buat cerita Fatimah memiliki buku. Lalu ini bukunya milik Fatimah ya, tapi nggak disebutkan Fatimahnya.
Nah, kata gantinya adalah hiya. Berarti ini bukunya untuk Fatimah. Apa bahasa Arabnya? Hiya kitabihi bukan Ustaz? Hadza tetap dong. Hadza kitabu Kitabuha. Hadza kitabuha. Hadza itu untuk menjelaskan si buku. Nah, bukunya ini dijelaskan dari ha. Itu. Hadza kitabuha. Ya. Nah, ini kita sedikit melengkap ya. Coba Ummahat lihat di halaman 58 dulu. Ya, buka di halaman 58. Jangan dibuka di halaman 54 nanti karena yang hadir tidak terlalu banyak. Kita lihat dulu di halaman 58. Khalas, sudah dibuka, Ummahat? Walas. Ya, Naam. Ustaz. Ya. Lihat di sini pada latihan ya. Di sini ada adhif al-asma al-atiyah ila al-mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaiba kama huwa muwaddihun fil misal. Langsung saja misalkan qalamun. Qalamun apa artinya? Pena. Pena. Lalu dibuat kalimat ini penaku, apa bahasa Arabnya? Hadza qalam. Ada kolami. Hadza qalami. Bukan hadza qalamun ana, bukan. Salah itu. Nah, qalami yang ada kata ya di akhir itu merepresentasikan makna ana. Ya. Dan itu adalah domir muttasil. Domir muttasil adalah domir yang menempel dengan kata benda ataupun kata lain, ya, menempel kepada sebuah kata. Jadi nggak bisa kalau sudah menempel ini buku, ini penaku. Jadi ini penaku bukan hadza qalamun ana, menjadi hadza qalami. Ya, ini penakmu apa bahasa Arabnya? Ada di buku kan contohnya? Hadza qalamuka. Hadza qalamuka. Ya, tadinya kan aslinya hadza qalamun anta. Ya. Nah, nggak bisa anta itu digunakan menempel ya, menempel dengan kata benda. Menempel dengan kata benda itu bukan menggunakan anta tapi dengan domir ka. Ka saja. Menjadi kita buka, qalamuka, sayyaratuka. Ya. Fahim tunan insyaallah? Itu kalau untuk perempuan berarti hadza Nah, qalamuki. qalamuki. Iya, kalau untuk perempuan menjadi hadza qalamuki. Harus dihafalkan itu domir muttasil. Ya. Kalau ini pena milik dia laki-laki apa bahasa Arabnya? Hadza qalamuhu. Ada kolamuhu. Hadza qalamuhu. Bukan qalamun huwa, qalamuhu. Jadinya hadza. Kalau ini pena milik dia perempuan, apa bahasa Arabnya? Hadza kolamuha. Hadza qalamuha. Masya Allah. Ini kita sama-sama ya. Latihan kita lewat dulu yang percakapan. Ya. Agar nanti ummahat yang lain bisa ikut di pekan depan. Ya. Karena yang hadir baru 9 orang. 8 orang yang hadir. Ya. Nah kita lihat di sini. Mic-nya bisa dinyalakan sama-sama. Kita baca. Ya. Yang pertama kitabun. Ya. Artinya buku. Ya. Ini bukuku apa bahasa Arabnya? Hadza kitabi. Ya. Dilanjutkan sampingnya menjadi hadza. Hadza kolam. Kita Kita buka. Jangan ngikutin kolamnya. Ya. Hadza kita buka. Yang diambil kaknya itu akhirannya. Ini bukumu. Ini bukunya apa bahasa Arabnya? Hadza kitabuhu. Kitabuhu. Ini bukunya perempuan. Apa bahasa Arabnya? Hadza kitabuha. Kitabuha. Aslinya kitabun hukia.
tapi disambung menjadi domir muttasil. Nah, itu yang nempel namanya domir muttasil. Ya. Fahimtunna insyaallah? Kalau kita Allah, bihi Ustaz. itu Ah, bisa Ustaz. apa? Kita bihi. Kitabihi itu nanti kalau ketemu huruf jar. Nah, Ummahat kan belajar huruf jar ya, Min. Misalkan ada kemasukan min. Ah, min dari bukunya misalkan. Berarti min kitabihi. Itu kalau kemasukan Mu'anas huruf atau jar. muzakkar, Ustaz? Dia tetap mudzakkar. Huwa kitabuhu. Tapi karena kemasukan Kalau hiya? min jadi kasroh. Nah, kalau hiya menjadi kitabiha. Ya, tetap ha. Cuman bukunya menjadi kasroh kitabiha. Ya. Nah, ini yang ditanyakan nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Ya, itu sudah masuk ke cabang-cabang tuh. Kemasukan huruf jar. Nah, kita ini dulu ya. Yang penting kita fokus kepada domir muttasil penggunaannya. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, berikutnya sarirun. Ya. Ini ranjangku apa bahasa Arabnya? Hadza sariri. Sariri. Betul. Sariri. Hadza sariri. Ya. Ini ranjangmu, laki-laki apa bahasa Arabnya? Ada sari. Sariruka. Sariruka. Betul. Sariruka. Betul. Kalau ranjangmu perempuan menjadi Sariruki. sariruki. Ya. Mulai. Kan kamu. Oh iya. Kamu, bukan dia. Kalau dia sariruha. Kalau kamu perempuan pakainya ki. Sariruki. Kitabuki. Qalamuki. Gitu ya. Nah, ini ranjang miliknya. Dia laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Hadza Ada sariruku. Oh, sariruhu. Sebelahnya domirnya ha menjadi sari. Hadza sariruha. hadza sariruha. Berikutnya ismun. Ini namaku. Apa bahasa Arabnya? Hadza ismi atau kalau disambung hadzasmi. Cara bacanya gitu ya. Nah, hadza ismi. Nah, ini namamu. Apa bahasa Arabnya? Namamu laki-laki. Hadza ismuka. 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 Ya. Namanya dia laki-laki. Hadza ismuhu. Namanya dia perempuan. Ada ismuha. Ismuha. Mindilun, apa artinya mindilun? Serbet, sapu tangan, ya. Ini sapu tanganku, apa bahasa Arabnya? Hadza Mindilu. Mindili. Mindili, ada Ya, panjang itu. Mindili. Ya. min. Ada ya-nya di akhir. Ini sapu tanganku. Ini sapu tanganmu laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Hadza mindiluka. Mindiluka. Ini sapu tangannya dia laki-laki. Hadza mindiluhu. Sahih. Ini sapu tangannya dia perempuan. Mindiluha. Sahih. Ibnun, anak laki-laki. Ini anakku. Apa bahasa Arabnya? Hadza ibni. Hadza bani atau hadza ibni. Ya. Hadza bani. Ya. Kalau disambung. Ini anakmu. Laki-laki. Hadza Ibnuka. Ya.
Ini anak-anaknya, dia laki-laki. Hadza ibnuhu. Ya. Benuhu. Hadza benuhu atau hadza ibnuhu. Naam. Ya, ini anaknya dia perempuan. Azab. Ibnuha. Nah, hadza benuha, hadza ibnuha. Fahimtuna insyaallah? Fahimna. Ya, mudah ya insyaallah. Ya, sayyaratun, mobil. Ini mobilku. Nah, apa bahasa Arabnya? Hadhihi sayyarati. Ya. Jadi udah nggak pakai hadza. Karena sayyaratun ada tak marbutohnya di akhir. Maka menjadi hadhihi sayyarati. Ini mobilmu. Apa bahasa Arabnya? Mobilmu laki-laki. Hadhihi Hadhihi sayyaratuka. Sahih. Ini mobilnya dia laki-laki. Hadhihi sayyaratuhu. Tuhu, sayyaratuhu. Ini mobilnya dia perempuan. Hadhihi sayyaratuha. Ya, hadhihi sayyaratuha. Naam. Ya. Berikutnya miftahun. Nah, kunci. Ini kunciku, apa bahasa Arabnya? Hadza Hadza miftahi. Miftahi. Wah, perubahannya harus diperhatikan. Miftahi. Ya. Ini kuncimu, kuncimu laki-laki. hadza miftahuka. Miftahuka. Ya. Ini kunci dia laki-laki. Hadza Hadza miftahu. Miftahuhu. Betul. Miftahuhu. Huhu ya, Ustaz? Iya, yang Oh. pertama hak kecil, yang kedua hak besar. Ya. Miftahuhu. Ya, disambung. Disambung semua. Ya. Naam. Berikutnya, ini kuncinya dia perempuan. hadza Miftahuha. Miftahu ha. Ya, sahih. Terakhir, yadun. Apa arti yadun? Tangan. Tangan. Ini tanganku. Apa bahasa Arabnya? Hadza yadi. yadi. Ya, bukan hadza yadi, bukan. Ini yadi jadinya, si Yadi, ya. Mungkin tetangganya Ummahat ada namanya Yadi, bukan ya. Jadi D-nya panjang, 2 harokat. Hadza yadi, itu. Jangan hadza yadi. Hadza yadi, hadza Asep, hadza Joko. Nah, itu beda jadinya artinya. Jangan sampai salah baca, ya. Ini tanganmu laki-laki, apa bahasa Arabnya? Hadza yaduka. yaduka. Iya, perhatikan. Ana hampir lupa bahwa yadun itu laki-laki perempuan. Mudzakkar apa mu'annas? Oh iya. Mu'annas, karena anggota tubuh yang berpasangan. Pasangan. Ya, lupa ya. Jadinya hadhihi yang betul. Hadhihi yadi. Hadhihi yaduka. Ya. Ini tangan dia laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Hadhihi yaduhu. Yaduhu. Ini tangan dia perempuan. Hadhihi yaduha. Yaduha. Masya Allah. Mumtaz ya. Inilah yang kita pelajari berkaitan dengan domir muttasil. Sedikit yang kita pelajari dari domir muttasil. Hal min soal ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya.
Alhamdulillah ya, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ana yang bertanya. Ya, misalkan Ummahat ingin buat kalimat ya. Ini rumahku, apa bahasa Arabnya? Hadza baiti. Hadza baiti. Ya. Hadza baiti. Ya. Rumahku, surgaku. Nah, apa bahasa Arabnya? Baiti Baiti jannati. jannati. Nah, Masya Allah. Rumahku, surgaku. Baiti, jannati. Ya, ada ya-nya juga. Rumahku, surgamu, laki-laki. Baiti Jannatuka. jannatuka. Baiti jannatuka. Ya, nanti bilang ke suami Ummahat ya. Baiti jannatuka. Ya. Rumah dia laki-laki, surgaku. Apa bahasa Arabnya? Baituhu Baituhu Jannati. jannati. Rumah dia, rumah suami Ummahat itu adalah surga untuk Ummahat ya. Jadi baituhu jannati. Ya. Atau rumahmu laki-laki, surgaku. Apa bahasa Arabnya? baituka jannati. Baituka jannati. Ya. Ini harus dipahami. Jangan buat kalimat baituka nari. Apa arti nari? Nerakaku. Waduh, kasihan ya. Atau baituka azabi. Apa artinya? Rumahmu adalah azabku. Waduh. Ya, kasihan ya suaminya, istrinya juga. Jangan seperti itu ya. Tayyib. Ya, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, untuk tugas kepada Ummahat adalah mencari domir muttasil di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, banyak tuh. Ya, domir muttasil bukan yang ini ya, bukan yang huwa huma hum, bukan. Itu banyak itu. Huwallahul ladzi. Nah, itu domir munfasil namanya. Domir muttasil beda lagi. Ya. Fahimtuna insyaallah, satu ayat saja. Ya. Insyaallah. Thayyib, untuk sore ini tidak banyak waktunya karena sudah ada panggilan ya di sini. Ada yang menangis ya. Mungkin kita akhiri dulu ya pada pertemuan kita kali ini. Ya, semoga Allah berikan kita kemudahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Yassarallahu umurana lita'allum lughahal arabiyyah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah pekan depan kita mulai kembali di hari Rabu malam ya, Ummahat. Seperti biasa 19.45 ya. Baik, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.